Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ali Mukhtar, saya dari semester 1 STIM Budi Bakti. Di sini kami berdua akan mewawancarai seorang owner petani kangkung. Dan di sini rekan saya, kenalkan namanya? Nama saya Rahmatullah dari STM Budi Bakti semester 1. Ya, kita langsung aja ya. Permisi Kang. Selamat sore. Iya, sore. Nah, sebelumnya dengan akang siapa? Nama saya Fahri. Kang Fahri ya? Ya, di sini kami mau bikin ya untuk buat acara wawancara tugas ya. Dari anak kuliah mahasiswa ya? Iya, iya. Di sini kami berdua dari mahasiswa Budi Bakti. Bakti. Oh boleh tapi karena apa posisinya agak mendung. Iya. Hujan bisa ya kan? Oh gitu. Iya, kita jadi foto dulu ya Kang ya? Iya. Iya, baik. Oke, ayo Kang. Yuk. Di sini Kang ya. Aduh. Iya, jadi gimana tadi? Ini saya ingin nanya ya, gimana sih berapa luas sih lahan di sini? Untuk luasnya untuk seluruh pertanian di daerah sini kan ini maksudnya daerah Desa Cihoe ya. Iya. Untuk yang daerah Desa Cihoe ini untuk dihitung keseluruhan itu yang ikut tani kangkung sama bayam itu ada kisaran 8.000 meter untuk daerah yang Desa Cihoe ini. Nah untuk yang daerah Cibentang, nah itu bisa ada kisaran dari 3 sampai 5 hektar mungkin ada gitu untuk daerah yang Desa Cibentang itu untuk yang ikut dalam pertanian kangkung sama bayam. Nah, untuk pertanyaannya nih Kang, selain kangkung sama bayam, kira-kira ada yang lain Kang? Emang kalau misalnya kalau dihitung rata-rata, emang semua rata-rata di sini udah hampir semua petani di sini itu petani kangkung sama bayam. Tapi untuk pertanian yang lain itu emang kita udah mulai ada yang mulai tani timun, ada yang juga tani kacang panjang, dan juga ada yang mulai tani daun singkong yang sejenis singkong tapi yang diambil cuma daunnya aja gitu. Terus juga ada kemarin padi darat, banyak juga sih daerah sini yang mulai tani yang lain. Jadi untuk sekarang masih diprioritaskan untuk bayam sama kangkung. Untuk kangkung sama bayam. Itu untuk masa ini ya apa singkong ya? Itu singkong diambil dari daunnya aja ya? Daunnya. Kenapa nggak singkongnya? Soalnya untuk jenisnya itu singkongnya singkong kuning. Jadi buah ubinya itu nggak terlalu gede. Dia terus juga pohonnya kan kalau misalnya singkong yang biasa kan bisa tinggi. Kalau dia nggak bisa batangnya, cuman daunnya aja yang tinggi terus. Jadi diambillah daunnya aja Daunnya gitu. aja. Oke, untuk proses pembibitannya ya dari bayam atau kangkung gitu. Proses pembibitannya ya emang kayak sama kayak pertanian kayak biasanya gitu. Itu ada pengolahan tanah untuk penyuburan tanah dari pupuk kandang. Ada semacam nyari untuk air pengairannya gitu. Untuk pembibitannya sendiri emang kita masih belum ada usulan atau alat untuk membuat bibit sendiri. Jadi emang pembibitannya itu masih di pasaran gitu. Tapi untuk pembibitannya emang kayak gitu kayak biasa aja, diolah tanahnya, dibikin subur pakai pupuk kandang terus ditanam. Untuk bibit itu sendiri ya berapa sih untuk harganya ya? Berharganya itu sekitaran berapa sih? Kalau untuk kangkung sama bayam itu emang kan nggak pasti gitu harganya, sebulan sekali itu pasti ada perubahan harga. Tapi untuk sekarang ini selama masa pandemi ini emang bibit kangkung lagi agak turun harganya. Nah bibit bayam agak naik gitu. Kadang-kadang juga berubah gitu. Untuk kisarannya bibit kangkung sekarang itu kisaran 25.000 1 kilonya. Dalam 1 kilo ya. Kalau misalnya bibit bayamnya itu ada kisaran 30.000 per
setengah kilo kalau dia. Biasanya untuk bibitnya bisa habis berapa kilo? Kalau bibitnya, kalau misalnya kita lahan sekitaran untuk ukuran 500 meter, Iya. itu bisa habis bibit kangkungnya 5 kilo, bibit bayamnya 2 bungkus. Bungkus cukup tuh Kang untuk Cukup 2 bungkus. luas. Iya. Soalnya kalau bayam memang kayak gitu, dia kan bibitnya agak kecil banget gitu, jadi disebarnya dijarangin. Soalnya kalau kerapetan juga itu dia, kalau bayam nggak bisa kalau kerapetan. Itu nanti dia kalau misalnya udah agak tinggi, itu bisa busuk. Kan kalau bicara pertanian ini pasti menggunakan pupuk ya Kang ya? Iya. Yang untuk khusus di desa Cihowe ini sama desa Cibentang itu yang sering digunakan pupuk apa sih Kang? Kalau di pertanian sini untuk pupuknya sendiri itu emang kita masih menggunakan pupuk kandang dari ayam daging ataupun ayam jantan. Untuk kualitasnya sendiri emang lebih bagus ayam jantan, tapi harganya emang agak tinggi. Nah terus juga ada tambahan dari pupuk kimianya, itu ada urea, itu juga masih kita pakai. Jadi masih banyak menggunakan pupuk-pupuk yang alami gitu ya? Iya, Yang- masih. Kompos ya. lebih mudah didapat dan juga harganya lebih murah. Iya. Gitu. Memang sebenarnya ada yang namanya pupuk kompos ataupun pupuk organik yang dari tumbuhan gitu. Tapi emang kalau misalnya pupuk kompos atau pupuk organik itu harganya agak tinggi, jadi kita lebih yang cari yang agak murah juga gampang didapat. Iya. Nah untuk kualitasnya nih Kang, kira-kira bagus lebih pakai pupuk kompos atau pupuk yang organik itu Kang? Kalau misalnya kualitas sendiri emang lebih bagus pupuk organik gitu. Soalnya kalau misalnya pupuk organik itu kan emang dari tumbuhan. Nah itu dia nggak yang namanya bawa hama. Kalau misalnya pupuk kandang itu kan emang dia kan kotor gitu. Itu sering bawa hama kayak model jamur atau juga hewan-hewan kecil kayak serangga gitu. Itu dia sering bawa kayak gitu pupuk kandang sendiri. Tapi kita emang nyarinya yang agak murah terus juga yang gampang didapat, ya kita gunakan. Nah untuk masa perawatannya nih Kang, itu kan dari apa sih, dari baru ditanam sampai masa pertanian itu untuk perawatan sendiri gimana Kang? Untuk kangkung bayam sendiri untuk perawatannya itu kita 3 hari pertama kalau misalnya udah setinggi sekitar 1 cm itu kita ada namanya penyebaran urea yang tadi. Nah kan kalau untuk pupuk kandang itu sendiri kan emang kan kita gunakan pas lagi penanamannya. Ya, Kalau untuk masa perawatannya kalau untuk pupuk kandang sendiri itu kan dia digunakannya pas lagi penanamannya untuk menutup bibit tadi supaya pas hujan itu enggak berantakan. Nah untuk ukuran penggunaan pupuk ureanya itu udah agak tinggi sekitaran 1 cm, itu kita sebar pupuk ureanya untuk sebutannya vitamin lah buat dia supaya lebih vitamin. cepat tumbuhnya gitu. Nah terus juga untuk ukuran sekitaran 10 hari atau 7 hari setelah penyebaran urea itu kita ada penyemprotan pestisida untuk mengurangi yang namanya hama, terus juga menambahkan gandasil itu untuk menyehatkan kangkungnya supaya lebih hijau, supaya lebih sehat. Untuk gandasil itu apa ya? Kalau gandasil itu dia kayak semacam zat, dia itu mengandung apa lah saya juga nggak ngerti, tapi dia kegunaannya itu untuk menyehatkan daunnya gitu. Biar lebih subur ya. Iya biar lebih subur. Nah untuk ini Kang apa sih masa panennya gitu kan, dari masa pas tanam sampai Iya. panen itu dia berapa lama Kang? Kalau misalnya kangkung sama bayam sendiri itu paling cepat 18 hari. Kalau misalnya cuacanya itu hujan terus panas terus hujan terus panas gitu, normal lah gitu. Nggak hujan terus, nggak panas terus gitu. Tapi kalau misalnya sering hujan itu biasanya yang lebih cepat itu kangkung, itu 17 hari udah bisa tinggi. Tapi kalau bayam itu nggak bisa terlalu banyak hujan, soalnya dia bisa busuk terus juga tumbuhnya kurang cepat. Nah sebaliknya kalau misalnya musim kering itu yang lebih cepat bayam tumbuhnya. Nah kangkung itu bisa lambat gitu, bisa sampai 25 sampai 1 bulan baru bisa dicabut, baru sedang. Berarti dia maksimal 1 bulan ya? Iya maksimal Cepat ya 1 bulan. untuk Iya. masa panen kangkung sama bayam ini. Tapi untuk sedangnya itu 18 hari udah bagus. 19 hari Iya. gitu ya. Udah bisa langsung pemasaran ya. Iya. Iya. Untuk desa itu pemasaran nyuplai kemana ya biasanya untuk pemasaran? Kalau pemasaran sendiri kita lebih banyak itu prioritas ke pasar Parung. Nah, tapi juga ada pembuangan ke pasar Plumpung, ke pasar Serpong, Gaplek, Depok, kita udah mulai ngirim gitu dari daerah Cibentang ini. Berarti khusus dari hasil pertanian di desa Cihowe Cibentang ini sudah disuplai ke berbagai di beberapa pasar gitu. Iya, udah keluar kota juga. Untuk
pemasaran. Pengirimannya biasanya sekali panen itu dalam dia itu dalam iketan atau gimana gitu? Ikat. Dalam ikat Ikat gitu aja. ya. Untuk pengirimannya sendiri itu kita emang pakai mobil. Nah, untuk sekali pencabutannya itu, sekali panen kita paling banyak, kita kan emang petani kecil. Iya. Nah, itu paling banyak itu paling 2.500 itu udah paling banyak. 2.500 ikat. Iya, 2.500 ikat. Iya, itu ikat ya udah- dia dalam sistem ikat ya, bukan Iya. per kilo gitu ya. Bukan. Kalau di sini tuh per ikat. Biasanya dari hasil 2.500 ikat itu berapa sih sekali panen yang akan menghasilkan gitu hasilnya, rupiahnya? Oh, rupiahnya. Untuk rupiahnya sendiri emang sekarang lagi masa pandemi emang harga agak turun tapi pemesanan banyak gitu. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu bisa satu ikat itu dari bersihnya semuanya itu bisa 125 perak gitu untuk satu ikatnya gitu. Ya, kalau misalnya 2.500 ikat ya bisa dikalikan gitu. Ya lumayan juga. Lumayan lah ya sekali panen. Ya, di masa pandemi ini kan emang kita kan semua yang kerja gitu kan emang udah mulai di PHK dan segala rupa. Nah, untuk pertanian ini alhamdulillah kemarin juga ada beberapa penyuluh yang udah ikut pelatihan di Kementerian Pertanian. Nah, pertanian di Cibentang Cihewe ini emang sedang berkembang pesat di masa pandemi ini. Ya, banyaknya pegawai-pegawai yang di PHK itu ikut kerja di sini ya, walaupun panas-panasan gitu daripada nggak kerja sama sekali. Iya, benar. Tentunya ada Jadi penghasilan ya. Iya, gitu benar. lapangan pekerjaan. Iya benar. Itu ya dalam satu ikat itu biasanya berapa kangkung sih? Kalau untuk ikat sih kita nggak bisa ngitung ya Nggak bisa berapa ngitung kantong ya? ya. Nah. Paling perkiraan, Perkiraan, itu iya oh. paling seukuran tangan ngancing kayak gini. Gitu. Iya segitu paling. Ya perkiraan sih nggak, soalnya nggak nggak kilo. target gitu, Nggak bukan target. berapa kangkung gitu dalam Hmm. satu ikat gitu. Ya mungkin ya itu ya. Mungkin itu yang kita tanyakan ya Kang. Iya iya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Iya Kang ya. sama-sama. Ya emang di sini buat ngerjain tugas juga Hmm. sini. Sebelumnya kita mohon maaf nih udah ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ini ya kan. Kita terima kasih banyak. Iya, Udah diluangkan waktu untuk berbagi waktu dengan kita untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di Cihewe Cibentang ini. Iya. Oke, ya, terima kasih banyak Kang. Iya ya. sama-sama. Terima kasih, Kang. Iya sama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.